misteri pertama kita kali ini. Ya, ada misteri lagi, Be. Ada bersambung ini, guys. Ini bersambung nih. Misteri keduanya adalah ini, guys. Jokowi kenalkan mobil listrik untuk KTT G20. Roy Suryo bilang jadi sales. Warganet ingatkan soal SMK. Dan ini SMK sudah dipesan di sebanyak 5.000 unit. Ini juga misteri SMK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah konten pertama kali lagi setelah kemarin kena sliding sama pihak Yusuf. Ya, di channel Babe Aldo AJ 135 ini ya, insya Allah channel ini bisa bertahan ya. Jadi sekarang kita pakai dua channel ya, Babe Aldo AJ 135 dan Babe Aldo Suara Kebenaran. Babe Aldo AJ ini kita khususkan untuk mereaksi pejabat-pejabat politik kita, intrik-intrik politik yang ada ya, kita reaksi semuanya yang untuk urusan intrik politik. Kalau untuk urusan kita yang gugatan di PT UN itu insya Allah akan terfokus di Babe Aldo Suara Kebenaran ya. Jadi begitu, supaya kita harus dengan bersiasat seperti ini. Jadi kalian jangan lupa cek juga itu Babe Aldo Suara Kebenaran tuh, oke? Oke, konten pertama gue setelah di strike nih adalah tentang berita misteri. Ya, misteri itu ternyata nggak cuma film horor guys. Bahkan di film kartun itu juga ada misteri. Salah satu misteri itu adalah, lu pernah nonton film SpongeBob nggak? Itu misteri banget itu. Apa be misterinya? Iya, Mr. Krab itu kepiting, kawin sama apa, punya anak ikan paus. Nah, berbicara soal misteri guys, ya kemarin ini ada berita seperti ini guys. Ada berita nih ya. Nih, yang pertama, nih beritanya. Nih gue gabungin semua, ini misteri tentang Pak Presiden Jokowi nih. Ya, ini Bapak Jokowi ini luar biasa. Misteri itu nggak mesti buruk loh guys. Misteri itu kan menggugah pola pikir kita untuk ini kira-kira apa ya, kira-kira apa ya. Ya, gue seneng loh film misteri. Nih berita pertamanya itu ini guys. Catat janji Jokowi 2 minggu lagi harga minyak goreng turun ya. Ya,
Ini berita dilansir oleh cnbcindonesia.com. Itu 23 Mei 2022. Ya, 23 Mei 2022. Misteri nggak nih? Sekarang udah tanggal 9. Udah 2 minggu belum? Harga minyak udah turun belum? Kita baca dulu deh. Presiden Joko Widodo menaruh optimisme tinggi harga minyak goreng di pasaran akan turun atau kembali ke harga normal. Minyak curah misalnya akan kembali ke harga Rp14.000 per liter. Berbicara saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional 5 Projo tahun 2022 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jokowi mengaku sudah menemukan kunci agar polemik harga minyak goreng selesai. Guys, komentar di bawah guys, menurut kalian udah selesai belum harga minyak goreng di tempat kalian berapa? Ini misteri pertama ini guys. Tapi ini kuncinya sudah ketemu. Ini dalam seminggu, 2 minggu, insya Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000 per liter, kata Jokowi dikutip laman Sekretariat Presiden Senin 23 Mei 2022. Ini udah 2 minggu. Catat guys. Menurut kalian ini misteri ini akan berujung kemana nih? Kopi harganya nggak tahu deh. Gua alhamdulillah kopi dibeliin. Ya, udah 2 minggu belum sini? Udah lah kalau hitungan ya. Udah. Jokowi mengatakan sejumlah kebijakan telah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Namun Jokowi mengakui bahwa persoalan minyak goreng bukanlah hal mudah. Iya Pak. Bukan mudah, sangat tidak mudah. Yang lebih susah lagi kami ini menebak ini misteri Pak Jokowi ini. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa sejak Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan adanya kenaikan harga internasional. Terus ada mafia minyak goreng itu gimana Pak ya? Apakah cuma karena kenaikan harga internasional aja ya? Karena harga minyak goreng terutama di Eropa, di Amerika naiknya tinggi, harga di dalam negeri ketarik naik harganya jelasnya. Kan kita produsen Pak, kita kan punya kelapa sawitnya, CPO produksi terbesar dunia katanya Pak. Jadi kan mestinya kalau harga minyak goreng dunia naik, kita untung lebih gitu. Yang di dalam negeri kok nggak ada pasokannya. Waduh, itu misteri ini. Misteri. Ya, ini misteri pertama guys. Nanti ada misteri-misteri lagi nih. Bukan, misteri banget ini. Maka dari itu produsen minyak goreng di dalam negeri lebih memilih mengekspor minyak goreng dibandingkan memasok di dalam negeri, sehingga terjadi kenaikan harga minyak di dalam negeri karena kelangkaan stok. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jokowi mengakui telah memutuskan beberapa kebijakan, salah satunya dengan menyetop ekspor minyak goreng agar pasokan dalam negeri dapat terpenuhi. Akhirnya saya stop minyak goreng, nggak boleh ekspor, tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah. Iya, kayaknya kalah sama oligarki gitu Pak ya. Setelah ekspor minyak goreng di stop, sambung Jokowi, harga tandan sawit jatuh. Dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja. Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah. Jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara jelasnya. Nah memang susah Pak ngurus negara, nggak kayak ngurus toko mebel memang. Tapi kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa Pak, gitu, menyerah aja kalau nggak sanggup. Tapi kan Pak Jokowi bilang nih, ini udah 2 minggu nih, harga minyak turun. Sudah turun belum ini? Jokowi menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air. Tadi saya cek di Pasar Muntilan, saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter. Rp 14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain. Mungkin dalam seminggu 2 minggu saya kira semua pasar sudah harganya segitu. Amin. Oke guys, jadi ini misteri pertama ya guys. Harga minyak goreng nih. Misteri pertama kita kali ini. Ya, ada misteri lagi be. Ada bersambung ini guys. Ini bersambung nih. Ya.
Misteri keduanya adalah ini guys. Jokowi kenalkan mobil listrik untuk KTT G20. Roy Suryo bilang jadi sales, warganet ingatkan soal SMK. Dan ini SMK sudah dipesan di sebanyak 5.000 unit. Ini juga misteri SMK ini. Jadi kita baca berita yang awalnya dulu ya guys ya. Waduh, Jokowi kenalkan ini dulu, mobil listrik nih. Ini dilansir fajar.co.id. Kapan ini? 9 Juni, Kamis 9 Juni 2022. Presiden Joko Widodo baru saja menjajal mobil listrik yang rencananya menjadi kendaraan resmi para pemimpin berbagai negara pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali, November 2022. Presiden mencoba mobil listrik tersebut bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri terpadu Batang KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu 8 Juni 2022. Melalui akun Instagram resminya, Presiden Jokowi pun mengunggah momen dirinya bersama rombongan menggunakan mobil dari perusahaan Korea Selatan itu. Dia juga menetapkan mobil Hyundai itu akan menjadi kendaraan resmi pada saat KTT G20 nanti. Menuju kawasan industri terpadu Batang dengan mengendarai mobil listrik Genesis dari Hyundai. Suaranya nyaris tidak ada. Mobil listrik Hyundai jenis Genesis G80 akan menjadi mobil resmi KTT G20 di Bali bulan November nanti, jelas Jokowi. Rabu 8 Juni 2022. Kegiatan itu diikut dikomentari mantan Menpora Roy Suryo. Dia menyinggung Jokowi yang sudah mirip sales mobil. Aduh. Kemarin ada sales Kopiko ya, sekarang sales mobil. Pejabat kita ini sales apa ya? Kan kagak ya. Sekarang jadi sales pak. Kok sampai segitunya sih? Tupoksi presiden itu kalau benar-benar bisa baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 sampai dengan pasal 16. Sepertinya tidak ada loh sampai menjadi petugas pemasaran mobil. Apalagi untuk mobil dengan merek asing alias bukan karya anak bangsa begini. Ambiar. Tulis di akun Twitternya dikutip fajar.co.id Kamis 9 Juni 2022. Iya benar-benar juga ya. Ambiar loh. Pak Presiden promo mobil ini. Endorse mobil kayaknya. Masa begitu? Kan lucu ya. Sementara itu warganet lainnya malah mengungkit masalah mobil SMK yang pernah dipopulerkan Jokowi saat menjabat wali kota Solo. Seperti SMK dong Pak D, nyaris gak ada suara dan wujudnya, kata @just. Genesis suara nyaris gak ada, SMK mobilnya berteknologi stealth, suara dan bentuknya goib. Netizen nih sudah jadi sales mobil kau lai, sudah jadi sales mobil kau lai. Ada yang lebih nggak terdengar suaranya lah. Mobil SMK, jangankan suara, bentuknya pun bagaimana? Balas akun @aden. Iya lah, orang-orang ini netizen nih ya. Wah, gimana sih? Dan ini masih menjadi misteri ya guys ya. Memang misteri sih. Yang disampaikan Pak Jokowi ini misteri semua kayaknya. Kita disuguhi sama sesuatu yang menggugah akal sehat kita untuk berpikir gitu. Cok dipikir ngopi. Aduh, ini kita baca berita dari otodetik.com tanggal 25 Januari 2012. Catat ya, 2012. SMK sudah dipesan sebanyak 5.000 unit. Jakarta. Peminat mobil garapan siswa sekolah menengah kejuruan SMK, yakni SMK terus meningkat. Data terakhir jumlah pemesanan sudah mencapai 5.000 unit. Selama ini jumlah pemesan mobil SMK sudah mencapai sekitar 5.000 unit. Kita tidak muluk-muluk untuk produksi ribuan ya, dan tak berpikiran untuk memproduksi puluhan ribu. Ya kira-kira untuk produksi massal sekitar 200 hingga 300 unit per bulan lah, kata Wali Kota Solo yang juga Duta Promosi SMK Joko Widodo dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 6 DPR di Senayan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2012. Belum presiden beliau ya.
setelah jadi presiden ya itu tadi teknologi stealth kata netizen. Misteri. Ia juga mengungkapkan mobil SMK bisa segera diproduksi begitu izin emisi dan nomor identitas kendaraan ini keluar. Sejauh ini jumlah pemesan mobil SMK sudah cukup banyak. Kalau izin itu segera keluar dan bisa diberi support, maka tahun ini kira-kira 500 unit mobil akan keluar tahun ini. Memang ini bukan manufaktur raksasa, tapi kami ingin menjadi industri rakyat dan kedepannya mobil SMK ini menjadi pemegang prinsipal, kata Joko Widodo. Mobil SMK nantinya akan diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi yang didukung oleh para usaha kecil menengah UKM dari berbagai daerah seperti Pasuruan, Surakarta, Madiun, Bekasi, Sukabumi, dan lainnya. Selain itu juga didukung oleh PT Solo Technopark. Itu beritanya, guys. Hah? Ini gimana lu gimana lu? Jadi ini 3 berita misteri, guys. 3 berita misteri ini. Catat janji Jokowi 2 minggu lagi minyak. Terus itu Jokowi kenalkan mobil listrik jadi sales mobil. Katanya Roy Suryo SMK gimana. Ini semuanya adalah sebuah misteri. Misteri yang luar biasa dari Pak Joko Widodo dan Indonesia. Memang benar ya, Indonesia ini negara misteri. Menurut kalian guys, dari konten gue yang ini, benarkah ini misteri akan terpecahkan? Dan kalau kalian punya ide, gimana caranya misteri ini agar terpecahkan? Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel-channel yang berkaitan dengan Babe Aldo, terkhususnya Babe Aldo Suara Kebenaran. Karena semua informasi tentang gugatan kita di PT UN, tentang mandatory itu ada di Babe Aldo Suara Kebenaran. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Insya Allah ini bawa manfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri nggak sini guys? Serem misterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapet kiriman kaos nih keren ya. Tulisannya Pure Blood. Ada 2 warna ya. Ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood. Stop mandatory vaksin. Merdeka. Allahu Akbar.